apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ibu rumah tangga menjadi tersangka pengedar sabu-sabu. Polrestabes Medan menetapkan pengelola panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama sebagai tersangka eksploitasi anak. Nikmatnya minum kopi sambil menikmati indahnya hamparan kebun teh. Kita ke informasi yang pertama, unit Reskrim Polsek Datuk Bandar menangkap seorang ibu rumah tangga dari rumahnya di Kelurahan Pahang, Kota Tanjung Balai. Tersangka menangis saat polisi menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 4 gram. Tersangka Aslah menangis setelah upayanya berkelit dari kedatangan polisi gagal total. Ibu rumah tangga ini ditangkap berdasarkan keterangan seorang pembeli. Kemudian dilakukan pengintaian selama 4 hari oleh personel Polsek Datuk Bandar. Lihai perdagangan gelap narkoba dijalankan tersangka Aslah. Ia menyamarkan transaksi pembayaran para pembeli menggunakan aplikasi dompet digital. Jika didapati kesepakatan harga, pembeli lebih dulu mentransfer uang ke dompet digital milik tersangka dengan kisaran harga antara Rp100 hingga Rp250.000 per paket sabu-sabu. Selanjutnya sabu-sabu akan diletakkan di sekitar alamat yang disepakati tanpa saling bertemu. Tersangka Aslah mendapatkan sabu-sabu dari seorang bandar yang kini tengah dikejar. Dan setelah kita lakukan penangkapan keterangan tersangka bahwa dia memperoleh bahan yang dia perjualbelikan itu melalui pemesanan online. Barang bukti yang diamankan berapa? Yang kita amankan dari inisial tersangka A ada 4,49 gram. Praktik jual beli sabu-sabu ini telah dijalankan tersangka selama 4 bulan terakhir. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 gram sabu-sabu, telepon genggam, dan penarikan tunai hasil penjualan sabu-sabu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari kota Tanjung Balai. Polrestabes Medan menetapkan Zamanuli Zebua, pengelola panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Kota Medan sebagai tersangka dugaan eksploitasi anak. Video live panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Kota Medan banyak mendapatkan kecaman dari warganet. Pelaku yang bernama Zamanuel Zebua, pengelola panti asuhan yang menyiarkan secara langsung aktivitas menyuapi dan memberi minum anak bayi berusia 2 bulan, kini harus berurusan dengan polisi. Pengelola panti asuhan itu dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari hasil interogasi, sementara panti asuhan tak berizin itu mulai dikelola tersangka bersama istrinya mulai awal tahun 2023. Selain mendapatkan sumbangan dari para dermawan, tersangka juga dituduh melakukan aktivitas eksploitasi anak melalui media sosial untuk mendulang sumbangan. Tidak tanggung-tanggung, aktivitas tersangka berhasil meraup 20 hingga 50 juta rupiah melalui siaran langsung di media sosial. Tersangka juga kerap menampilkan wajah anak-anak asuhannya selama bersiaran langsung. Diduga tersangka ini sudah melakukan memelihara anak-anaknya dalam suatu panti asuhan ya di lingkungan tadi, dan pada 4 bulan terakhir ini ya tersangka ini sudah melakukan kegiatan yang diduga eksploitasi itu lewat media sosial, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang kita duga juga untuk pribadi ya cukup besar. Keuntungannya 1 bulan bisa mencapai 20 sampai dengan 50 juta.
Tersangka Zemanueli Zebua dianggap membahayakan kesehatan bayi yang dijadikan konten. Dalam tayangan, tersangka memperlihatkan menyuapi bubur dan memberi minum air putih pada bayi berusia 2 bulan. Tindakan itu berpotensi mengancam nyawa bayi karena beresiko mengakibatkan intussusepsi atau usus terlipat. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sementara itu, pemerintah Kota Medan akan memeriksa sejumlah panti asuhan menyusul siaran langsung pengasuh panti asuhan yang menyuapi bubur pada bayi berusia 2 bulan. Siaran langsung di media sosial oleh pengasuh panti asuhan Tunas Kasih Olayama Medan berbuntut panjang. Wali Kota Medan Bobi Nasution memerintahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat untuk memeriksa aktivitas pengasuhan seluruh panti. Sebelumnya pada hari Selasa, Dinas Sosial bersama polisi menggerebek panti asuhan Tunas Kasih Olayama di Jalan Pelita 4, Kota Medan. Masih kita lihat ini apakah ada unsur kesengajaan atau memang ketidaktahuan. Tentunya kalau ketidaktahuan tentunya kami melalui dinas DP3 PM ini akan coba masuk ke panti asuhan khususnya yang banyak menampung anak-anak yang masih berumur bayi, balita, bagaimana konsumsi nutrisi, konsumsi makan yang diperbolehkan dari umurnya masing-masing. Nah, ini nanti akan kita lihat. Sebelumnya, tim gabungan Dinas Sosial Kota Medan bersama polisi menggerebek Yayasan Panti Asuhan menyusul beredarnya video tuduhan eksploitasi anak oleh pengelola panti. Dalam live streaming menggunakan akun media sosial, pengelola menayangkan langsung aktivitas memberi makan bayi berusia 2 bulan. Jagat maya kembali diramaikan isu ngemis digital. Kali ini dilakukan oleh pengasuh panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama, Jalan Pelita 4, Kota Medan. Warganet gerah dengan ulah seorang pria menayangkan pengasuhan bayi berusia 2 bulan. Selain menganggap pemberian makan yang tidak layak bagi usia 2 bulan, warga juga menilai siaran langsung konten itu upaya mendulang sumbangan dengan mengeksploitasi anak. Dinas Sosial Kota Medan bersama polisi akhirnya menggeledah bangunan panti asuhan. Operasional panti asuhan dihentikan sejak Selasa malam lalu karena dipastikan tidak memiliki izin atau ilegal. 22 anak usia balita hingga 16 tahun dibawa ke gedung Sentra Bahagia di bawah pengelolaan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan bayi berusia 2 bulan yang dijadikan konten di salah satu akun media sosial diserahkan kepada orang tua biologisnya. Bayi itu dititipkan oleh ibunya karena lahir di luar nikah. Sedangkan pengelola panti asuhan ditangkap Polrestabes Medan. Ya, yang pertama tadi kita panggil ke kantor pengelola, rupanya izinnya ini belum ada sama sekali. Jadi langkah selanjutnya ini apa, Pak? Langkah selanjutnya yang pertama si anak bayi tersebut tadi bersama-sama kita saksikan diserahkan kembali kepada keluarga oleh jajaran kelurahan tadi yang Bapak Kepling telah menelusuri dan keluarganya ditemukan. Jadi kita serahkan kembali kepada keluarga. Dalam penggeledahan ini, Dinas Sosial menemukan berbagai perangkat peralatan untuk siaran langsung di salah satu akun media sosial, sejumlah buku rekening sumbangan, serta riwayat penarikan tunai dari hasil pembuatan konten. Terkait ditangkapnya pengelola panti asuhan, polisi belum memberikan keterangan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.